saya Adriano Fierwarin, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan komputer dari mata kuliah saya, jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Menurut Ferguson di dalam bukunya yang berjudul Computer Network atau Top-Down, disebutkan bahwa jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup sebuah jenis perangkat komputer dan perangkat penghubung. Adapun syarat-syarat sebuah jaringan komputer. Yang pertama, minimal terdapat dua buah perangkat komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel maupun nirkabel. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan atau penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Selain data juga terdapat konten maupun informasi. Yang keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing, terdapat perangkat keras dan perangkat lunak. Sifat-sifat dasar jaringan komputer. Yang pertama, scalability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan. Yang kedua, resource atau sharing, diartikan sebagai berbagai sumber daya. Yang ketiga, connectivity. Connectivity memiliki arti mudah terhubung dan dihubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer. Dalam hal ini, ke semua komputer dan perangkat, serta pengguna komputer itu sendiri juga dapat dengan mudah terhubung ke dalam jaringan komputer yang tersedia. Yang keempat, reliability. Reliability memiliki arti keandalan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki arti kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama, ada jaringan komputer berkabel atau wired network. Yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama, ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang paling awal digunakan di dalam model topologi pada jaringan komputer, terutama di masa-masa awal jaringan komputer dikembangkan. Topologi bus hanya menggunakan sebuah jalur koneksi yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh beberapa buah komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung lainnya. Ini adalah ilustrasi gambar dari topologi bus. Kelebihan dari topologi bus. Topologi bus sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang dalam terhadap komputer. Yang kedua, topologi bus juga memerlukan biaya relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan topologi lainnya di dalam jaringan komputer. Adapun juga kekurangan dari topologi bus. Topologi bus tidak andal untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu menangani masalah-masalah disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. Yang kedua, topologi bus tidak cocok diterapkan pada jaringan komputer. Yang kedua, topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi komputer. Adapun kelebihan topologi star. Topologi star menawarkan beberapa kelebihan. Yang pertama, topologi star lebih andal di dalam jaringan di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data kecil atau tidak sama sekali. Yang kedua, topologi star mudah diimplementasikan. Cukup dengan hanya menghubungkan komputer ke komputer server, termasuk juga pada switch atau hub jika dalam bentuk perangkat terhubung jaringan. Adapun kekurangan dari topologi star. Yang pertama, pada topologi star biaya jauh lebih besar mengingat diperlukan kabel jaringan yang jauh lebih banyak. Yang kedua, pada topologi star apabila trafik jaringan padat, misalkan terdapat banyak pertukaran data antar komputer yang mana semua lalu lintas data melewati komputer pusat atau server maupun hub atau switch akan berakhir pada lalu lintas pertukaran data. Yang ketiga, topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer, versi umum di atas sedikit membedakan dengan topologi mesh adalah pada topologi peer-to-peer memiliki kemandirian antar pair di dalamnya dan bersifat fully connected. Kelebihan topologi peer-to-peer. Yang pertama, topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas, di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan switch atau hub. Yang kedua, sesuai dengan poin pertama di atas,
maka setiap klien atau pair pada topologi peer-to-peer dapat saling memberi file dan menerima file sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kekurangan topologi peer-to-peer. Yang pertama, keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan singkat dan kenyamanan yang berbeda. Yang kedua, bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer disarankan untuk tidak dipakai. Yang keempat, topologi ring. Dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya. Misalkan untuk penyediaan kabel jaringan, router, switch, hub, dan lain-lain. Yang kedua, dibandingkan dengan topologi star, topologi ring relatif lebih baik. Adapun kekurangan dari topologi ring. Topologi ring memiliki teknis yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik. Sebab topologi ring memerlukan konfigurasi relatif lebih tinggi atau sulit. Yang kedua, topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalam implementasinya sebab memiliki kepekaan tinggi terhadap adanya kesalahan di dalam konfigurasi maupun implementasi. Topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer dengan bentuk geometri menyerupai pohon tree. Kelebihan topologi tree. Topologi tree memenuhi salah satu sifat dengan syarat pada jaringan komputer, yaitu scalable. Ini berarti kita dapat menyesuaikan jaringan komputer kita sesuai dengan keperluan dan kondisi dengan memanfaatkan topologi tree ini. Yang kedua, topologi tree sangat banyak diterapkan di beragam tempat karena bersifat scalable dan lebih mudah. Selain itu, sesuai poin 1 di atas, maka topologi tree ini mendukung jaringan skala besar hingga skala kecil. Kekurangan topologi tree. Pada topologi tree, potensi untuk terjadinya tabrakan paket data sangat besar. Yang kedua, topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada skala jaringan. Topologi mesh. Yang keenam, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Adapun kelebihan topologi mesh. Topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya ataupun jaringan komputer itu sendiri. Yang kedua, topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukarkan di dalam jaringan komputer termasuk juga privasi. Adapun kekurangan dari topologi mesh. Topologi mesh memerlukan tenaga ahli bidang di dalam jaringan komputer sebab proses instalasi dan konfigurasinya memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan topologi sederhana lainnya, misalkan topologi bus. Yang kedua, topologi mesh memerlukan biaya besar untuk penyediaan perangkat keras penghubung pada jaringan komputer, misalkan saja kabel jaringan, router, switch, hub, wireless, dan lain-lain. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama, LAN Local Area Network. LAN Local Area Network merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi, memiliki skala 1 km hingga 10 km. Yang kedua, MAN Metropolitan Area Network. Wilayah jangkauan MAN Metropolitan Area Network dapat mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya dapat banyak gedung dan pemukiman. Jangkauan 10 km hingga 50 km. Jadi MAN ini lebih besar dari LAN karena LAN itu hanya untuk pribadi dan MAN untuk gedung dan pemukiman lainnya. Yang ketiga, WAN Wide Area Network. Dengan cakupan area seluas sebuah negara dan benua, WAN Wide Area Network terdiri atas 2 lebih MAN Metropolitan Area Network di dalamnya. Jadi WAN itu lebih besar daripada MAN dan LAN. WAN itu mencakup sebuah negara, sedangkan WAN untuk gedung dan pemukiman dan LAN itu untuk hanya pribadi. Yang keempat, internet atau interconnected networking. Keterhubungan antar jaringan merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN. Jadi internet atau interconnected networking itu untuk semua planet bumi ini. Jadi ada keterhubungan antara LAN, MAN, dan WAN di dalam internet networking. Ini adalah referensi yang saya pakai.
Sekian materi dari saya dan terima kasih.